Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kakak Kak Anigianti. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Assalamualaikum adik-adik, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu diberikan kesehatan ya. Nah, sebelum kita mengawali pembelajaran kita kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Tetap semangat belajar di rumah. Jangan lupa terapkan hidup sehat dengan cara melakukan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, adik-adik, adapun kompetensi inti pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama, menerima dan menjalankan agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, memiliki perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga. Kemudian yang ketiga, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati, yaitu mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan, dan kegiatan serta benda-benda yang dijumpainya baik di rumah, di sekolah, maupun di masyarakat. Kemudian, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, adapun kompetensi dasar yang harus kita ketahui pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama yaitu siswa mampu menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan yang didengar atau dibaca. Kemudian yang kedua, mengetahui bagaimana cara perkembangbiakan hewan. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi hewan berdasarkan karakteristik geografis di wilayah anggota negara ASEAN. Kemudian indikator yang harus kita pahami pada pembelajaran kali ini yaitu yang pertama, siswa mampu menentukan ide pokok pada teks bacaan. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengklasifikasi perkembangbiakan hewan dan mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya baik secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hewan-hewan yang ada pada anggota negara di ASEAN. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa mampu memahami ide pokok pada teks bacaan yang sudah dibacakan. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengklasifikasikan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, baik secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Kemudian yang ketiga, siswa mampu menyebutkan hewan-hewan apa saja yang ada di negara Indonesia dan negara Malaysia sebagai anggota negara ASEAN. Indikator yang pertama yang harus kalian pahami yaitu menentukan ide pokok pada teks bacaan. Dalam sebuah paragraf, ide pokok sangatlah penting yang berguna untuk memberikan informasi kepada pembaca. Nah, sebelum kita masuk ke materi ide pokok paragraf, pertama-tama kalian harus mengetahui terlebih dahulu apa itu paragraf. Paragraf adalah bagian dari wacana atau karangan yang mengandung ide pokok. Biasanya paragraf terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kedua kalimat ini saling berhubungan dan mendukung ide pokok pada teks bacaan. Kemudian makna dari ide pokok paragraf itu sendiri adalah inti atau pokok permasalahan yang terdapat pada suatu paragraf. Ide pokok juga dikenal dengan nama gagasan utama yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf.
utama atau ide pokok paragraf biasanya dapat ditemukan di bagian awal atau yang disebut dengan paragraf deduktif dan bagian akhir atau disebut dengan paragraf induktif. Perhatikan contoh teks berikut ini. Sapi adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Dalam peternakan, salah satu jenis ternak yang dipelihara oleh kakek tersebut adalah sapi perah. Sapi perah adalah sapi yang menghasilkan susu. Untuk menghasilkan kualitas susu yang baik, banyak hal yang harus diperhatikan oleh peternakan, terutama oleh para pemerah susu. Pemerah susu sapi dapat dilakukan dengan menggunakan tangan atau dengan mesin. Kedua cara ini memberikan hasil yang berbeda dengan kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Pemerahan susu dengan mesin lebih cepat dan susunya lebih higienis. Pemerahan susu dengan mesin biasanya dilakukan oleh peternakan besar yang memasok hasil susunya ke pabrik pengolahan susu. Sebagian besar peternakan rakyat di Indonesia masih menggunakan cara manual untuk memerah susu. Untuk itu, peternak perlu memperhatikan cara memerah susu yang baik dan benar. Agar kualitas susu yang dihasilkan mendekati kualitas susu hasil perahan dengan menggunakan mesin, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan para peternak sapi perah, yaitu tahap persiapan, di mana pada tahap persiapan ini dibutuhkan peralatan, kesiapan kandang, dan kesiapan sapi yang akan diperah. Tahap yang kedua, tahap waktu pemerahan susu. Ketika memerah susu sapi biasanya dilakukan 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap memerah susu. Sebelum kita memerah susu sapi, sebaiknya kita harus dalam kondisi yang bersih agar kualitas susu yang kita hasilkan bisa menyehatkan tubuh yang mengonsumsi susu tersebut. Adapun ide pokok pada teks bagaimana cara memerah sapi yang baik yang sudah dibacakan tadi terletak pada paragraf ketiga atau terakhir, atau bisa juga disebut sebagai paragraf induktif. Kenapa? Karena pada paragraf ketiga terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan ketika akan memerah sapi agar susu sapi yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan menyehatkan. Dan kita masuk ke indikator yang kedua yang harus kalian pahami, yaitu mengklasifikasikan hewan dan mengelompokkan hewan berdasarkan cara perkembangbiakannya, baik secara ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, adik-adik, sekarang kita masuk ke pembelajaran tentang perkembangbiakan hewan. Ada yang tahu apa itu perkembangbiakan hewan? Perkembangbiakan hewan merupakan suatu proses perkembangbiakan yang dilakukan oleh hewan dengan tujuan untuk memperoleh keturunan agar hewan tersebut tidak punah atau langka. Perkembangbiakan hewan terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, perkembangbiakan hewan secara ovipar. Perkembangbiakan hewan secara ovipar adalah cara perkembangbiakan yang biasanya dilakukan dengan cara bertelur. Nah, perkembangbiakan hewan secara ovipar ini biasanya terjadi pada hewan reptil dan unggas. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar, yaitu tidak memiliki kelenjar susu dan tidak memiliki daun telinga. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovipar yaitu yang pertama ada ayam, angsa, bebek, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua ada perkembangbiakan hewan dengan cara vivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara vivipar merupakan cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan cara melahirkan. Ciri-ciri hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar yaitu memiliki kelenjar susu, memiliki daun telinga, dan biasanya tubuhnya dipenuhi dengan bulu.
Nah, salah satu contoh hewan yang berkembang biak dengan cara vivipat yaitu ada sapi, kambing, kucing, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada perkembangbiakan hewan secara ovovivipar. Perkembangbiakan hewan secara ovovivipar adalah cara perkembangbiakan yang dilakukan dengan dua cara, yaitu bertelur dan melahirkan. Nah, sebenarnya perkembangbiakan hewan secara ovovivipar ini hampir sama dengan perkembangbiakan hewan secara ovipar, yaitu bertelur. Nah, cuman bedanya di sini kalau perkembangbiakan hewan secara ovovivipar ini, ketika induk hewan itu bertelur, itu telurnya tidak langsung dikeluarkan, tetapi disimpan di dalam tubuh induknya hingga menetas, kemudian dikeluarkan setelah menetas. Contoh hewan yang berkembang biak dengan cara ovovivipar yaitu terjadi pada hewan hiu, platypus, dan masih banyak lagi. Nah, ada yang tahu manfaat ikan bagi kita? Ikan sangat bermanfaat bagi manusia, salah satunya sebagai sumber makanan dan sumber nutrisi bagi tubuh. Kemudian yang kedua, ikan mampu mencegah berbagai penyakit. Kemudian yang ketiga, mampu meningkatkan pertumbuhan, terutama pertumbuhan pada otak dan tulang kita. Adapun manfaat hewan bagi manusia diantaranya sebagai penghasil bahan pangan, sebagai penghasil sandang, sebagai bahan untuk obat-obatan, dimanfaatkan tenaganya, dan sebagai bahan untuk kerajinan. Indikator yang ketiga yang harus kalian pahami yaitu menyebutkan hewan-hewan yang ada di negara ASEAN, terutama di Indonesia dan Malaysia. Bacalah teks berikut ini. Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang termasuk ke dalam anggota negara ASEAN. Jumlah pulau yang dimiliki oleh Indonesia sekitar sebanyak 17.508 pulau. Maka dari itu tentu banyak sekali hewan-hewan yang ada di Indonesia. Salah satu contoh hewan yang berasal dari Indonesia yaitu burung jalak Bali, elang Flores, badak bercula 1, komodo, anoa, bekantan, beruk mentawai, dan masih banyak lagi. Negara Malaysia adalah negara tetangga kita yang termasuk ke dalam anggota negara ASEAN. Contoh hewan yang berasal dari Malaysia yaitu harimau Melayu, black shrew, tapir, orangutan, dan masih banyak lagi. Nah, adik-adik, sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga pembelajaran yang sudah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa terapkan 3M, yaitu memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Tetap semangat belajar di rumah ya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.